Tiada tahun kutuk bagi kita yang percaya. Kasih-Nya penuh mukjizat melalui badai. Tantangan dan kesulitan tak terukur, Tuhan selalu hadir, tak pernah lelah memeluk. Janji yang tak terlupakan, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dalam iman kita bebas, merdeka, tak berujung, tiada kutuk lagi, hanya berkat-Nya yang agung. Di setiap langkah, walau jalan berbatu, Tuhan bekerja. Segala hal menjadi baru, percayalah. Dalam suka maupun duka, kebaikan-Nya selalu mendatangkan sukacita. Maka marilah kita melangkah dengan teguh dalam Kristus, hidup berlimpah berkat penuh. Tiada tahun kutuk, hanya cinta yang nyata. Bersama Tuhan kita menang selamanya. Di setiap langkah, walau jalan berbatu, Tuhan bekerja. Segala hal menjadi baru, percayalah. Dalam suka maupun duka, kebaikan-Nya selalu mendatangkan sukacita. Di setiap langkah, walau jalan berbatu, Tuhan bekerja. Segala hal menjadi baru, percayalah. Dalam suka maupun duka, kebaikan-Nya selalu mendatangkan sukacita. Maka marilah kita melangkah dengan teguh dalam Kristus, hidup berlimpah berkat penuh. Tiada tahun kutuk, hanya cinta yang nyata. Bersama Tuhan kita menang selamanya. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita boleh jumpa dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Termasuk pagi hari ini kalau kami dapat waktu yang baik untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tentu percaya semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu tolong kami, beri kami hati yang dapat mengerti akan kebenaran firman. Bahkan berikan keberanian bagi kami untuk melakukan firman. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi nats kita pagi hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, hari-hari ini banyak orang mengalami takut, gelisah, khawatir, cemas dengan kondisi yang terjadi. Karena memang situasi kita akhir-akhir ini tidak semakin lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu kutuk? Saudara-saudara, bagaimana tema kita dalam perenungan pagi ini? Apakah ada tahun kutuk? Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya melihat 3 titik poin yang mendasarinya. Yang pertama, hukum Taurat itu berisi tentang ketetapan.
dan pelanggaran terhadap hukum Taurat melahirkan kutuk. Yang kedua, bahwa tidak ada seorang pun manusia di bumi yang secara sempurna dapat melakukan hukum Taurat. Dan yang ketiga, hanya Kristuslah yang sempurna melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Kristuslah yang menggenapi hukum Taurat. Nah, mari kita lihat saudara-saudara. Hukum Taurat itu diturunkan oleh Allah bagi kehidupan umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Di dalam hukum Taurat itu berisikan ketetapan-ketetapan Allah yang harus dilakukan. Dan ketetapan-ketetapan itu dimaksudkan agar umat Israel menjalani hidup dalam suasana tertib. Dan dengan hukum Taurat itu diharapkan manusia menjadi sempurna. Artinya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam prakteknya, ketika hukum Taurat itu diberikan, justru dengan hukum Taurat itu mengungkapkan fakta bahwa manusia tidak dapat memenuhi hukum Taurat. Atau dengan kata lain, manusia tidak layak di hadapan Tuhan karena tidak taat. Bahkan tidak ada yang menjadi sempurna karena melakukan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat sendiri itu mengatur secara fisik dari kehidupan manusia. Jadi hukum Taurat itu isinya hanya mengatur keadaan fisik, hubungan sosial manusia. Itu sebabnya tidak ada satupun manusia yang sanggup menjadi sempurna karena melakukan hukum Taurat. Atau dengan kata lain, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia. Nah, hal ini kita bisa baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oh, sudah bahaya. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan pengharapan. Tidak ada yang bisa kita harap. Berharap pada hukum Taurat tidak bisa. Kita tidak menjadi sempurna dan kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena hukum Taurat tidak dapat mewujudkan kesempurnaan manusia di hadapan Allah. Tapi justru dengan adanya ketetapan-ketetapan dalam hukum Taurat, nyata di sana manusia melakukan pelanggaran. Itu sebabnya konsekuensi ketidaktaatan manusia dalam perjanjian lama, mereka mengalami yang namanya kutuk. Hukuman secara fisik. Nah, saudara-saudara, bersyukurlah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang dalam ayat Nats kita mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk. Oh saudara-saudara, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia
di dalam diri Yesus. Dia mengambil rupa manusia, hidup sebagai manusia, mengalami penderitaan, kesulitan. Dia hidup di tengah-tengah manusia untuk menyatakan hal kerajaan Allah. Artinya bahwa kedatangan Kristus, dia mau menyatakan bahwa kerajaan Allah dalam kasih-Nya, dia mau mengembalikan manusia yang tadi tidak sempurna dalam hidup di dalam hukum Taurat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kedatangan Kristus, dia tidak hanya datang hidup sebagai manusia, tapi kita semua sudah mengetahui bahwa dia rela menderita, bahkan dia menyerahkan hidup untuk menjadi tebusan. Tebusan ganti saya dan saudara-saudara. Ditebus di atas kayu salib. Nah, peristiwa salib, hukuman salib bagi orang Yahudi itu adalah kutukan, menanggung hukuman yang paling terkutuk. Sementara Kristus yang adalah pribadi yang tidak berdosa,